Orang mengenal Basnas itu biasanya adalah lembaga pendistribusian atau dan zakat. Kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tidak hanya di Indonesia, ke Palestina itu. Tapi kalau kita sendiri bagaimana teknisnya kan gitu. 10.000 kalau di masyarakat ada 1.000 saja, itu sudah 10 juta. Kalau di Cirebon ada 424 desa, itu pengaliannya luar biasa besar. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian. Islam agama yang sempurna yang memberikan penawaran kepada umatnya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung atau sekaligus melalui dua dimensi. Pertama tentu vertikal dan yang kedua horizontal. Vertikal bisa memanfaatkannya dengan melakukan pendekatan langsung kepada Allah melalui ritual ibadah seperti sholat, puasa dan sejenisnya. Sementara horizontal bisa dimanfaatkan dengan membantu sesama. Nah, yang menarik adalah zakat. Ini sebuah ibadah yang lekat menjadi penanda pertemuan dua media tersebut, baik horizontal maupun vertikal. Zakat tidak hanya menolong mustahik, tapi juga mampu atau dijanjikan mengangkat derajat muzaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sebagian besar masyarakat kita masih menganggap zakat itu satu perspektif, yang dikeluarkan atau yang mengeluarkan. Nah, hari ini kita akan tuntaskan obrolan tentang itu bersama Komisioner atau Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon, Bapak Ustadz Haji Sigit Nurhendi. Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Episode kali ini kita beri judul sengaja agak menggelitik, tak kenal maka tak zakat. Karena mungkin masyarakat kita masih menganggap Basnas itu atau memposisikan Basnas itu sebagai entitas atau institusi yang dituntut untuk sini hasil zakatnya gitu. Padahal Basnas itu kan jelas-jelas sebagai pengumpul dari kerja-kerja zakat. Nanti kita berbincangkan soal itu. Apa kabar Ustadz Haji Sigit? Alhamdulillah baik. Aktivitas terakhir nih lagi ngapain yang agak benar-benar butuh effort tinggi nih untuk sekarang-sekarang? Ya, kami dari Basnas biasanya akhir tahun itu adalah audit dari kantor akuntan publik dan alhamdulillah kita sudah selesai, tinggal menunggu hasil dari audit. Itu yang aktivitas dari Basnas. Yang lainnya dari saya sebagai Ketua PC Dewan Masjid Indonesia ya lagi sedang banyak aktivitas dan ini menjelang Ramadan insya Allah jadwal padat. Iya, makin padat. Jadi jadwal Pak Haji Sigit ini mungkin nyampe Ramadan tahun depan. Ramadan belum mulai tapi udah ada agenda di tahun depan. Mungkin untuk permulaan Pak Haji bisa ceritakan secara singkat mungkin untuk masyarakat yang lebih umum, Basnas itu apa sih terutama di Kabupaten Cirebon? Itu pertama. Kedua, bagaimana cara Basnas mendefinisikan dirinya sebagai lembaga perhimpunan zakat nasional? Ya, jadi kami adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Jadi kami adalah lembaga yang diberikan kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah yang secara diatur sesuai dengan regulasi. Jadi kami salah satu ya karena memang lembaga penghimpun zakat itu tidak hanya Basnas tapi juga ada LAS, lembaga amal zakat dari pihak swasta. Nah, kami sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya regulator juga sebagai laksana untuk melaksanakan amanat undang-undang itu. Tadi yang menarik itu pengumpul dan pendistribusi zakat. Tapi kayaknya yang lebih dikenal mana, Pak? Bagi masyarakat itu. Orang mengenal Basnas itu biasanya adalah lembaga pendistribusian atau dan zakat. Padahal kami memiliki tugas yang pertama dalam menghimpun zakat, infak, sedekah dari masyarakat muslim yang ada kalau kita berarti ada di Kabupaten Cirebon. Jadi menarik ini ikhbarian semua. Kita itu harus mempertegas sesuatu yang sebenarnya udah jelas kayak Basnas gitu. Sebelum tulisan jangan diminum pada obat nyamuk cair itu dihilangkan dari Indonesia, maka penjelasan yang remeh-temeh ini harus tetap disuguhkan. Udah tahu racun, Pak, tapi ada tulisan jangan diminum itu gimana konsep? Tapi lebih spesifik ke Kabupaten Cirebon nih Pak Sigit. Gimana sih kira-kira orang Kabupaten Cirebon itu apakah levelnya itu lebih baik dalam memandang Basnas? Atau ini kan selevel atau seiring selaras dengan bagaimana orang memandang zakat? Apakah orientasinya benar-benar pendistribusian atau benar-benar kewajiban setiap individu? Nah, kalau profiling orang Cirebonnya seperti apa tentang zakat dan Basnas? Ya, sebetulnya memang keberadaan lembaga kami belum bisa
diterima oleh masyarakat secara luas bahwa kami itu keberadaannya adalah lembaga pemerintah. Tapi kami memiliki misi besar. Yang pertama ini adalah Basnas ini adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Bahwa selain daripada itu perintah agama, tapi juga zakat sendiri itu adalah memiliki konsep kepedulian sosial. Ini harus dibangun pertama. Maka sebelum kita bicara terkait penghimpunan ataupun dari program pemberdayaan, kita bicara bagaimana kemudian kita bisa mendakwahkan, memberikan sosialisasi, mengedukasi, dan juga mempublikasikan terkait dengan kita sebagai umat Islam itu punya konsep di dalam hal pendistribusian keadilan ekonomi atau pendistribusian keadilan sumber daya. Itu yang pertama. Ketika masyarakat yang selama ini mengenal zakat itu setahun sekali zakat fitrah itu, nah itu berpikirnya harus kita ajak untuk lebih luas lagi bahwa Islam itu memiliki objek zakat yang lebih luas, zakat mal dan sebagainya. Nah, ketika kemudian masyarakat tersadarkan bagaimana kemudian mereka menyalurkan. Saya pikir begini, masyarakat Indonesia itu adalah salah satu masyarakat yang paling dermawan. Mereka sudah mengeluarkan sebagian hartanya tetapi masih bersifat secara parsial ya, belum secara kelembagaan. Kewajiban kita adalah bagaimana masyarakat menyalurkan hartanya untuk itu zakat, infak, sedekah kepada sebuah institusi. Kenapa kepada institusi? Ini adalah ada beberapa hal keunggulan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk soal pendistribusiannya terpola, teratur, jelas gitu. Nah mungkin ini nyambung Aji. Soal jual beli saja di Indonesia itu membutuhkan trust yang tinggi sekarang. Ini tokohnya kredibel enggak, terpercaya enggak, dan seterusnya. Barangkali perlu juga masyarakat tahu bagaimana sih proses transparansi di Basnas misalnya, terutama Kabupaten Cirebon. Karena kebetulan Pak Haji juga tadi ngomong kegiatan yang sekarang sedang dilakukan adalah audit. Itu oleh siapa, prosesnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Mungkin itu yang harus diketahui publik. Jadi kita dalam rangka mewujudkan sebuah institusi yang bisa terpercaya, akuntabel dan transparansi itu yang pertama. Dari sisi pelaporan keuangan, kita itu setiap tahun diaudit oleh auditor independen. Dalam hal ini berarti kantor akuntan publik yang kita tunjuk untuk melakukan audit selama 1 tahun ini bagaimana kerja kita secara sistem keuangan, apakah sudah sesuai dengan PSAK 11 yang kita ketahui secara syariah. Ketika kemudian ini muncul sebuah hasil wajar tanpa pengecualian, itu. Assalamualaikum Ikhbarian. Islam agama yang sempurna yang memberikan penawaran kepada umatnya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung atau sekaligus melalui 2 dimensi. Pertama tentu vertikal dan yang kedua horizontal. Vertikal bisa memanfaatkannya dengan melakukan pendekatan langsung kepada Allah melalui ritual ibadah seperti sholat, puasa dan sejenisnya. Sementara horizontal bisa dimanfaatkan dengan membantu sesama. Nah yang menarik adalah zakat. Ini sebuah ibadah yang lekat menjadi penanda pertemuan 2 media tersebut, baik horizontal maupun vertikal. Zakat tidak hanya menolong mustahik, tapi juga mampu atau dijanjikan mengangkat derajat muzaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sebagian besar masyarakat kita masih menganggap zakat itu satu perspektif, yang dikeluarkan atau yang mengeluarkan. Nah hari ini kita akan tuntaskan obrolan tentang itu bersama Komisioner atau Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon, Bapak Ustadz Haji Sigit Nurhendi. Selamat siang Pak. Siang Mas. Episode kali ini kita beri judul sengaja agak menggelitik, tak kenal maka tak zakat. Karena mungkin masyarakat kita masih menganggap Basnas itu atau memposisikan Basnas itu sebagai entitas atau institusi yang dituntut untuk sini hasil zakatnya gitu. Padahal Basnas itu kan jelas-jelas sebagai pengumpul dari kerja-kerja zakat. Nanti kita berbincangkan soal itu. Apa kabar Ustadz Haji Sigit? Alhamdulillah baik. Aktivitas terakhir nih lagi ngapain yang agak benar-benar butuh effort tinggi nih untuk sekarang-sekarang? Ya kami dari Basnas biasanya akhir tahun itu adalah audit dari kantor akuntan publik dan alhamdulillah kita sudah selesai. Tinggal menunggu hasil dari audit. Itu yang aktivitas dari Basnas. Yang lainnya dari saya sebagai Ketua PC Dewan Masjid Indonesia ya lagi sedang banyak aktivitas dan ini menjelang Ramadan insya Allah jadwal padat. Iya, makin padat. Jadi jadwal Pak Haji Sigit ini mungkin nyampe Ramadan tahun depan. Ramadan belum mulai tapi udah ada
agenda di tahun depan. Mungkin untuk permulaan Pak Haji, bisa ceritakan secara singkat mungkin untuk masyarakat yang lebih umum, Basnas itu apa sih terutama di Kabupaten Cirebon? Itu pertama. Kedua, bagaimana cara Basnas mendefinisikan dirinya sebagai lembaga perhimpunan zakat nasional? Ya, jadi kami adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi kami adalah lembaga yang diberikan kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah yang secara diatur sesuai dengan regulasi. Jadi kami salah satu ya, karena memang lembaga penghimpun zakat itu tidak hanya Basnas tapi juga ada LAS, lembaga amal zakat dari pihak swasta. Nah, kami sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, ya regulator juga sebagai laksana untuk melaksanakan amanat undang-undang itu. Tadi yang menarik itu pengumpul dan pendistribusi zakat. Tapi kayaknya yang lebih dikenal mana Pak? Bagi masyarakat itu. Orang mengenal Basnas itu biasanya adalah lembaga pendistribusian atau dan zakat. Padahal kami memiliki tugas yang pertama dalam menghimpun zakat, infak, sedekah dari masyarakat muslim yang ada kalau kita berarti ada di Kabupaten Cirebon. Jadi menarik ini ikhbarian semua. Kita itu harus mempertegas sesuatu yang sebenarnya udah jelas kayak Basnas gitu. Sebelum tulisan jangan diminum pada obat nyamuk cair itu dihilangkan dari Indonesia, penjelasan yang remeh-temeh ini harus tetap disuguhkan. Udah tahu racun Pak, tapi ada tulisan jangan diminum itu gimana konsepnya? Tapi lebih spesifik ke Kabupaten Cirebon nih Pak Sigit. Gimana sih kira-kira orang Kabupaten Cirebon itu apakah levelnya itu lebih baik dalam memandang Basnas? Atau ini kan selevel atau seiring selaras dengan bagaimana orang memandang zakat? Apakah orientasinya benar-benar pendistribusian atau benar-benar kewajiban setiap individu? Nah kalau profiling orang Cirebonnya seperti apa tentang zakat dan Basnas? Ya sebetulnya memang keberadaan lembaga kami belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas bahwa kami itu keberadaannya adalah lembaga pemerintah. Tapi kami memiliki misi besar. Yang pertama ini adalah Basnas ini adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Bahwa selain daripada itu perintah agama, tapi juga zakat sendiri itu adalah memiliki konsep kepedulian sosial. Ini harus dibangun pertama. Maka sebelum kita bicara terkait penghimpunan ataupun dari program pemberdayaan, kita bicara bagaimana kemudian kita bisa mendakwahkan, memberikan sosialisasi, mengedukasi, dan juga mempublikasikan terkait dengan kita sebagai umat Islam itu punya konsep di dalam hal pendistribusian keadilan ekonomi atau pendistribusian keadilan sumber daya. Itu yang pertama. Ketika masyarakat yang selama ini mengenal zakat itu setahun sekali zakat fitrah ini, nah itu berpikirnya harus kita ajak untuk lebih luas lagi bahwa Islam itu memiliki objek zakat yang lebih luas, zakat mal dan sebagainya. Nah, ketika kemudian masyarakat tersadarkan bagaimana kemudian mereka menyalurkan. Saya pikir begini, masyarakat Indonesia itu adalah salah satu masyarakat yang paling dermawan. Mereka sudah mengeluarkan sebagian hartanya tetapi masih bersifat secara parsial ya, belum secara kelembagaan. Kewajiban kita adalah bagaimana masyarakat menyalurkan hartanya entah itu zakat, infak, sedekah kepada sebuah institusi. Kenapa kepada institusi? Ini adalah ada beberapa hal keunggulan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk soal pendistribusiannya terpola, teratur, jelas gitu. Nah mungkin ini nyambung Aji. Soal jual beli saja di Indonesia itu membutuhkan trust yang tinggi sekarang. Ini tokohnya kredibel enggak, terpercaya enggak, dan seterusnya. Barangkali perlu juga masyarakat tahu bagaimana sih proses transparansi di Basnas misalnya, terutama Kabupaten Cirebon. Karena kebetulan Pak Haji juga tadi ngomong kegiatan yang sekarang sedang dilakukan adalah audit. Itu oleh siapa, prosesnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Mungkin itu yang harus diketahui publik. Jadi kita dalam rangka mewujudkan sebuah institusi yang bisa terpercaya, akuntabel dan transparansi itu yang pertama. Dari sisi pelaporan keuangan, kita itu setiap tahun diaudit oleh auditor independen. Dalam hal ini berarti kantor akuntan publik yang kita tunjuk untuk melakukan audit selama 1 tahun ini bagaimana kerja kita secara sistem keuangan. Apakah sudah sesuai dengan PSAK 11 yang kita ketahui secara syariah. Ketika kemudian ini muncul sebuah hasil wajar tanpa pengecualian,
itu adalah bagian daripada transparansi kita dari sisi keuangan. Yang kedua, kepada tingkat transparansi yang lebih tinggi itu ada dikenal dengan ISO 37001. Itu adalah sistem manajemen anti penyuapan. Ini diberlakukan dalam rangka untuk mendorong bahwa pengelolaan zakat ini dari mulai SDM-nya, kemudian tata kelolanya, kemudian keuangannya ini adalah memang benar-benar lembaga yang patut diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola dana umat kan gitu. Yang ketiga, kita diaudit juga oleh audit syariah di bawah Kementerian Agama. Karena apa? Pastikan bahwa program kita, kegiatan kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi untuk mewujudkan ke arah situ, kita sudah melakukan hal yang namanya audit secara kelola keuangan, juga secara tata manajemen anti penyuapan, dan yang ketiga adalah bahwa pastikan bahwa program kita adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah ini sebenarnya sudah cukup profesional dan menjawab keraguan kita soal trust ya, soal misalnya pakai standar ISO yang itu standar korporasi sebenarnya betul. Dan itu diterapkan di Basnas. Tapi lebih konkret mungkin yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat itu selain dari prosesi audit, itu seperti apa sih masyarakat bisa memantau secara langsung transparansi Basnas itu dari mulai pengumpulan zakatnya, kemudian distribusinya. Termasuk soal distribusi nih, bukan hanya memperjelas porsinya, tapi orang itu nggak bisa mengeluh, saya minta duit ke Basnas nggak dapat, karena memang peruntukannya nggak ada misalnya untuk permodalan gitu. Mungkin itu bisa dipaparkan Pak Haji. Jadi yang pertama di dalam hal pengumpulan kita, saya rasa sudah cukup transparan, kita laporkan melalui website. Kalau kemudian pertanyaannya mana mungkin masyarakat kemudian akan membuka website kita dan namanya begitu. Yang kedua, bahwa itu bentuknya tahunan Pak Haji atau setelah momentum Idul Fitri karena zakat terbesar ada di fitrah gitu. Satu semester sekali. Satu semester bahkan lebih spesifik ya. Kemudian untuk mewujudkan hal transparansi itu adalah dalam bentuk program tentunya. Artinya mana-mana program kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya kita punya program-program unggulan dan sebagainya. Ketika kemudian masyarakat itu bisa merasakan akan keberadaan Basnas dan dengan program-programnya, saya yakin di situ sudah ada misi dakwahnya, di situ ada misi edukasinya juga ada, misi sosialisasi ada. Nah, saya pikir untuk mewujudkan sebuah optimalisasi memang kita harus bekerjasama dengan berbagai macam lembaga pemerintah ataupun swasta ya. Mungkin ini ya, platformnya juga kita belum begitu akrab di masyarakat, misalnya melalui website dan lain-lain gitu ya. Ada upaya lain nggak Pak Haji untuk mendistribusikan soal transparansi ini? Karena saya yakin Basnas itu punya dilema, punya problema yang harus diimbangkan betul antara kerja-kerja pengumpulan dan distribusinya. Kalau tanpa sosialisasi yang masif soal transparansi atau menjaga trustnya, itu yang datang malah soal distribusinya aja yang dituntut mungkin itu. Apalagi kira-kira ada upaya yang sudah dan akan dilakukan. Sebetulnya kita ingin mendekatkan program zakat ini dari mulai awal penghimpunan yang bisa diakses oleh masyarakat langsung ataupun program itu melalui program pengoptimalan dari UPC Desa. Itu lebih dekat ke masyarakat sebenarnya. Basnas melalui kewenangannya itu memberikan tangan panjang kepada UPZ Desa untuk mereka bisa melakukan tugas sama dengan bahasa penghimpunan. Tetapi kita bisa monitoring program itu. Artinya mereka bisa mengakses langsung yang terkait penghimpunan di desa itu bisa diakses, bisa dibuka. Kita bisa manfaatkan hasilnya kembali kepada desa itu. Yang melalui dari zakat profesi dari ASN, kita setiap 6 bulan dan 1 tahun itu memberikan laporan-laporan itu kepada instansi terkait. Bahwa inilah sumbangsi zakat infak sedekah dari pegawai negeri yang selama ini kita potong, ini adalah hasilnya, dan kemudian kita paparkan juga setelah terkumpul untuk apa. Nah, inilah program-programnya terkait rutilahu, terkait dan sebagainya. Nah tadi menarik Pak Haji bahwa Basnas menawarkan sesuatu yang lebih ketimbang muzaki itu menyalurkan langsung ke individu secara individu gitu. Kira-kira ini perlu ditekankan nih Pak Haji. Kalau via Basnas itu seperti apa manfaatnya?
Tapi kalau individu seperti apa? Ya. Itu perlu ditekankan mungkin. Iya, jadi kita memang meyakini bahwa masyarakat kita itu sudah terbiasa dengan mengeluarkan zakat, tetapi secara parsial kita memberikan edukasi bahwa akan lebih optimal kemanfaatannya itu kalau disalurkan melalui lembaga seperti Al-Basnas. Kenapa harus melalui lembaga? Yang pertama ada nilai tingkat persaudaraan sesama muslim. Contoh, kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tidak hanya di Indonesia, ke Palestina itu. Tapi kalau kita sendiri bagaimana teknisnya kan gitu. Satu itu. Kemarin Basnas Pusat itu mendistribusikan donasi untuk Gaza tuh. Itu Gaza Kabupaten itu Cirebon terlibat. Terlibat dan kita memberikan kontribusi juga kepada Basnas Pusat itu. Kita setiap laporan dan kita mengajak membuka donasi kepada masyarakat muslim. Kemudian kita laporkan, ya kita serahkan kepada Basnas RI. Itu yang pertama, bahwa Basnas melalui institusi itu akan meningkatkan tingkat persaudaraan sama muslim. Yang kedua, bahwa di dalam pendistribusian zakat itu bisa memiliki tingkat keadilan pendistribusian. Contoh di Kabupaten Cirebon. Pemetaan kemiskinan di Kabupaten Cirebon itu berbeda-beda. Masing-masing wilayah. Tidak mesti kemudian masyarakat miskin di wilayah tertentu itu membutuhkan makan. Tapi mereka membutuhkan akses jalan, membutuhkan sarana umum seperti jamban sehat, seperti yang rumah tidak layak huni. Ketika ini kemudian secara kelembagaan kita bisa memberikan itu secara merata adil. Yang kedua itu. Yang ketiga, bahwa kita lebih mengutamakan pendistribusian itu dalam bentuk zakat produktif. Kalau mungkin masyarakat memberikan langsung itu kan sifatnya konsumtif ya, kasih uang, kasih sembako, yang artinya sekali habiskan ya. Dan mungkin hitungan kuantitasnya akan kecil ya. Akan kecil yang dirasakan, yang menikmati juga sekitar itu sedikit. Nah ketika ke Basnas kita lebih mengutamakan program-program produktif. Bahwa secara maqasidus syariahnya bahwa zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan cara apa itu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan? Yang pertama adalah melalui pendidikan. Jadi kita berikan akses pendidikan yang lebih luas dalam bentuk beasiswa, entah itu santri, pelajar, ataupun dari mahasiswa. Kita berikan. Karena dengan pendidikan itulah akan bisa merubah nasib seseorang. Mungkin tidak bisa dirasakan hari ini, tapi beberapa tahun ke depan. Yang kedua adalah mengubah meningkatkan kesejahteraan itu dengan pola pemberdayaan ekonomi. Kita kasih pendampingan, kita kasih permodalan, dan kita kasih bantu coba di dalam hal marketnya, dalam hal pemasarannya. Nah, itulah yang kemudian lebih produktif secara lembaga. Yang keempat, bahwa kalau kita menilik pada historinya, sejarah di zaman Rasulullah ataupun dari para sahabat itu kan melalui Baitul Mal, melalui sebuah lembaga. Kan dengan lembaga itu pada amil itu ya ada tingkat optimalisasinya itu tadi. Kalau kita mengeluarkan mungkin sedikit yang dirasa, tapi dengan melalui lembaga itu bisa cukup besar. Apalagi kalau kita memberikan artinya tidak banyak, tetapi masyarakat miskin yang secara mental itu struktural itu itu. Iya. Orang mengira ketika zakat masuk beras keluar beras, masuk uang keluar uang gitu kan. Tapi oleh Pak Haji tadi dipaparkan bentuknya bisa infrastruktur, jembatan, mungkin jalan, beasiswa, sesuatu yang sebenarnya tidak terpikirkan secara langsung oleh publik. Ini sangat menarik dan perlu digarisbawahi. Kira-kira keuntungan apa lagi ya secara personal untuk Muzaki? Misalnya gini Pak Haji, tadi soal mental, gak enak ke Basnas setelah ngasih ke orang gak bisa selfie. Kira-kira untuk yang personal seperti itu sebenarnya ada nggak sih di luar dari konsep zakat secara maqasid syariah, sertifikat atau apa gitu? Ya jadi memang kalau kita menyalurkan zakat secara individu itu kan juga ada perasaan barangkali kita terkesan takabur dan sebagainya. Kalau mulai lembaga kan si muzakinya nggak terlihat kan. Jadi itulah beberapa keuntungannya. Nah saya pikir dengan adanya pemberian bantuan zakat seperti itu, muzaki itu lebih diuntungkan karena kita juga memiliki program pendampingan secara permodalan dengan microfinance, dengan Qordu Hasan ya. Jadi kita bisa permodalan bergulir. Jadi artinya di situ ada rasa tanggung jawab dari masyarakat
ketika Penerima itu nggak sekedar nerima gitu ya. menerima, kita berbasis komunitas. Jadi ada satu kelompok, ada koordinatornya dan sebagainya. Kita berikan permodalan, mereka bisa bergulir dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk daripada zakat itu harus produktif. Zakat itu harus berkembang, harus berkah dan sebagainya. Orang memandang Basnas karena ada Z-nya, zakat. Sebenarnya untuk hibah-hibah lain, donasi lain bisa nggak sih ke Basnas? Dan prosesnya seperti apa? Misalnya saya ingin berdonasi ke Gaza 100 juta tapi via Basnas. Itu bisa nggak atau prosesnya gimana? Bisa. Di luar zakat. Jadi sebetulnya kita tidak hanya zakat saja, tapi infak, sedekah, DSKL dan sosial keagamaan lainnya. Termasuk hibah dan sebagainya. Kalau di perusahaan itu dana sosial keagamaan lainnya itu bisa dalam bentuk kita mensinergikan CSR itu. Ada dana CSR dari perusahaan, kita coba Basnas punya datanya dari mustahik mana yang perlu dibantu, kita coba kasih datanya. Jadi banyak hal yang sudah kita kerjakan juga terkait dengan, karena kalau kita bicara zakat, masyarakat merasa saya belum cukup nisab atau untuk banyak hal untuk berkelit di dalam itu. Maka sebetulnya konsep zakat harus dipaksakan sesuai dengan ayat khudz min amwalihim shadaqah itu. Masyarakat ada rasa keengganan di dalam ibadah harta itu. Nah, ini menjadi PR kita untuk memberikan kesadaran itu. Iya, pikir-pikir zakat aja masih pengen hela apalagi pajak. Iya. Menarik Pak Haji. Mungkin ini yang perlu lebih ditekankan lagi. Setiap saluran zakat yang diterima oleh publik kemudian dikelola dan didistribusikan oleh Basnas terutama Kabupaten Cirebon, itu program yang paling signifikan itu yang benar-benar dirasakan masyarakat itu apa kira-kira? Mungkin di periode 2020 sampai 2024 aja yang terakhir. Yang paling legend itu. Ya. Jadi kita memang di dalam hal program Basnas itu tidak bisa terlepas dari program pemerintah daerah. Kalau kabupaten ya dengan pemerintah kabupaten, kalau kita Basnas provinsi dengan pemerintah provinsi dan sebagainya. Di dalam jangka waktu kita terakhir ini, mungkin 4-5 tahun terakhir ini, bahwa program kita yang paling unggul prioritas adalah Rutilahu. Oke. Jadi kalau perbaikan rumah gitu ya? Ya, jadi kalau kebutuhan rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon ada sekitar 10.000. Dari pemerintah kabupaten hanya mampu memberikan 1.000, maka ini masih ada ruang kosong untuk kita bisa juga andil di dalam itu. Karena memang masyarakat itu yang saya katakan tadi, bahwa miskinnya mereka itu tidak hanya butuh makan saja, tapi tempat tinggal yang lain. Ini program Rutilahu termasuk program yang cukup besar anggarannya dan memang menjadi prioritas. Penerimanya juga nyengir terus tuh. Ada di sini. Yang paling masif dan paling mungkin bisa dilihat itu Rutilahu ya. Selain itu di Kabupaten Cirebon apalagi yang bisa jadi daya tawar bahwa Basnas ini bekerja dengan baik dan transparan? Yang menjadi unggulan kami yang pertama itu dari bidang pendidikan, yang nomor 2 itu. Jadi kami mengalokasikan besar dari dana yang terhimpun ini untuk pendidikan. Pendidikan itu yang saya sampaikan bisa dalam bentuknya beasiswa ataupun dalam bentuk sarana pendidikan. Baik itu madrasah ataupun pesantren ataupun sekolah. Kita memang fokus kepada pendidikan. Kira-kira masyarakat yang memiliki potensi tapi tidak ada kemampuan kita coba dorong. Kita dari tingkat SD sampai perguruan tinggi kita buka program beasiswa itu. Berikutnya permodal. Kemudian permodalan itu memang mengubah mustahik menjadi musak ini sesuatu hal yang tidak mudah. Ketika masyarakat membutuhkan modal kemudian kita bantu dengan permodalan, tidak mesti lantas berjalan. Apalagi orang yang tadinya tidak bekerja diberikan modal, ini kalau mentalnya memang bukan mental juang usaha, ya berapa waktu mereka akan gulung tikar. Pas dapat nerima dari Basnas langsung beli sate gitu. Beli makan-makan, beli HP, beli motor dan bikin studio podcast. Kalau bicara statistik, kalau boleh Pak Haji,
Rutilahu 2024 itu meskipun nggak harus tepat ya, kira-kira berapa unit, kemudian beasiswa, kemudian kisaran aja kisaran. Kita dari alokasi penghimpunan yang ada di Basnas itu peruntukan untuk Rutilahu bisa mencapai 40% dari perolehan kita. Kita 40% dari perolehan zakat Basnas Kabupaten Cirebon setahun itu dituangkan ke Rutilahu. Iya, Luar karena biasa. itu saja masih belum banyak yang bisa kita penuhi ya, karena memang jumlahnya cukup besar. Kemudian dari alokasi pendidikan itu nomor 2 juga kita cukup besar alokasi pendidikannya, sekitar 30%, termasuk Ini dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. termasuk madrasah diniyah, termasuk di pesantren, termasuk sekolah formal sampai perguruan tinggi. Nah, itu memang kita fokus di 2 tahun terakhir ini, kita coba kurangi hal-hal yang sifatnya konsumtif seperti pembagian sembako. Memang kita kurangi dalam cukup besar. Sebelumnya ada ya. Sebelumnya besar itu alokasi untuk sembako, untuk model kegiatan-kegiatan sosial kayak sunatan massal atau apa, kita coba kurangi lah. Tapi prospek jangka panjangnya nggak ada ya. Betul. Kecuali bencana mungkin ya Pak Haji. Ya, kecuali bencana, kita ada permintaan dari pemerintah daerah untuk segera kita menyalurkan, ya kita itu salurkan gitu. Nah tadi Pak Haji soal upaya memuzakikan mustahik itu kan sulit kata Pak Haji. Betul. Kalau sulit tapi tetap ada upaya dong dari Basnas dan prosesnya tentu panjang. Nah sekarang visi misi jangka panjangnya untuk mewujudkan benar-benar memuzakikan mustahik itu seperti apa yang sedang jadikan plan Basnas Kabupaten Cirebon? Begini, bahwa program pemberdayaan pemerintah itu tidak kurang-kurang. Dari berbagai macam istilah dari kementerian atau dari mana itu banyak, termasuk juga dari Basnas sendiri. Nah, ke depan Basnas akan memposisikan di dalam hal program pemberdayaan ini sebagai dirijen. Basnas sebagai dirijen untuk mengoptimalkan, mengorkestrasi dari program-program pemerintah. Sebetulnya titik kelemahannya itu ada di mana? Setelah kita coba turun ke bawah itu, bahwa program pemerintah itu satu, kurangnya adanya pendampingan. Nah, ini penting pendampingan untuk bisa bagaimana mengawal, mengevaluasi program itu. Kemudian program pemberdayaan itu tidak tuntas di dalam hal bagaimana outcome-nya dari program-program pemberdayaan itu. Setelah diberikan modal, diberikan pelatihan, diberikan pendampingan, apa ini sebetulnya? Nah, ini yang harus tuntas sampai dengan kalau umpamanya begini, pertanian sudah kita kasih bibitnya, sudah kasih modalnya, sudah kasih pelatihannya. Jangan sampai ditinggalkan di situ. Kita coba bantu pemasarannya. Kira-kira harga jualnya itu bisa stabil, tidak kena tengkulak, tidak kena para maklar-maklar. Nah, itu artinya tuntas. Masyarakat bisa menikmati hasil dari program itu. Ini yang kita kerjakan ke depan. Jadi minimal dari mustahik ke munfik ya, untuk bisa mereka bisa mengeluarkan infaknya dan sebagainya, diharapkan ke depannya bisa menjadi muzaki. Berarti ekosistem yang sedang dikejar ini. Betul. Nah, ekosistem itu kan butuh kolaborasi, sinergi dan lain-lain Pak Haji. Mungkin tidak hanya spesifik pada satu bantuan permodalan. Apa yang sudah dilakukan oleh Basnas terutama Kabupaten Cirebon dalam mengegolkan pencapaiannya itu melalui kolaborasi, sinergi, seperti itu. Makanya kita yang pertama itu sudah beberapa kerjasama dengan dinas terkait dengan program itu. Kemudian memang kita menjalin dengan swasta terkait dengan pendampingan. Bagaimana mereka yang turun ke lapangan, karena kita kan keterbatasan sumber daya manusia, pegawai kita terbatas, timnya. Maka kita butuh orang yang konsen di dalam hal itu. Tentunya setelah melakukan itu, mereka akan mengevaluasi ke depan apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita sentuh lagi dan sebagainya. Nah, baru di program tahun berikutnya, contoh ini yang sudah ada ini adalah contoh pemberdayaan ayam petelur. Kita bekerja sama dengan program pemerintah terkait dengan stunting, ya kan. Jadi stunting dari pemerintah minta telurnya, ya sudah kita dari program-program itu. Tentunya tidak mudah kita lantas bisa berhasil, tapi tentunya dengan keterbatasan sebelumnya kita coba. Ini sudah berjalan di Kabupaten Cirebon.
Kalau studi kasusnya yang paling bisa diceritakan itu apa dan di mana yang ini nih bisa jadi teladan nih untuk mustahik lain nih. Kalau mau nerima dari kita ya harus seperti ini gitu. Ya, jadi terkait dengan program microfinance itu ada beberapa desa yang dari pengelola masjid ini di desa Warukawung kalau nggak salah ini. Itu kecamatan apa ya? Sumber Depok atau apa itu Depok. ya. Kita belajar dari Kota Malang ya. Kota Malang dalam hal pendistribusian terkait pemberdayaan permodalan itu. Memang awal kita banyak mengalami kegagalan dari tingkat kedisiplinan mereka untuk bisa membayar atau mengembalikan modal itu ya. Tapi dengan adanya pendampingan dari perbankan, dari OJK, dari apa keterlibatannya, alhamdulillah mengajak masyarakat untuk disiplin. Kalau ini bisa berhasil, maka akan membantu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu jangan beranggap bahwa ini adalah bantuan yang kemudian habis pakai. Ini karena mentalnya di situ. Iya. Tapi kalau kita boleh melakukan penekanan di sini, ini bukan bantuan yang habis pakai. Iya. Lalu apa bedanya dengan lembaga peminjaman lain, misalnya bank? Ketika kita dapat dari Basnas. Cuman memang kita nggak ada bunga, nggak ada apa. Kita ini pakai penting. kolasan. Jadi kita nggak ngambil keuntungan. Iya. Karena yang nyiksa itu peminjaman itu bunganya Pak. Betul. Jadi kalau sama aja dengan bank, beda. Basnas Beda. Kita nggak ada ambil untung. Kita nggak ada bunga, nggak ada admin, nggak ada apa. Gitu. Nah, Pak Haji tadi sempat Pak Haji menghitung bahwa kita keterbatasan sumber daya. Nah, bicara soal ekosistem, soal kolaborasi, soal sinergi, penerima manfaat itu ada tuntutan untuk mendorong kampanye Basnas juga enggak sih? Misal teman-teman yang dapat beasiswa nih, mahasiswa-mahasiswa, apakah mereka sebenarnya sih sah-sah saja sih kalau mereka tanda kutip dipaksa dilibatkan untuk kampanye Basnas dan lain-lain gitu. Ada enggak upaya itu? Ada, bahwa penerima manfaat kita Basnas kayak mahasiswa yang menerima beasiswa itu biasanya tiap tahun kita kumpulkan beberapa kali pertemuan. Yang pertama membantu program Basnas biasanya di bulan Ramadan. Kita mencoba membuka gerai banyak dan juga mensosialisasikan itu. Kita melibatkan para mahasiswa ya, di tempat-tempat keramaian, di perkantoran dan di pusat-pusat perbelanjaan. Biasanya kita buka gerai dalam rangka mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Yang kedua, dalam program-program yang turun ke bawah terkait dengan pemberdayaan juga mereka terlibat langsung. Bahkan mereka kadang membuat sebuah penelitian ya, bagaimana hasil dari dampak daripada bantuan itu seperti apa. Sebenarnya berarti terukur banget ya Pak Haji ya. Bisa dibocorkan nggak Pak Haji? Program yang agak eksklusif di Kabupaten Cirebon dan ini bisa jadi unggulan atau kebanggaan di Ramadan besok. Karena Ramadan itu tingkat religiusitas masyarakat kan naik. Ditambah itu momen yang jelang zakat sebenarnya. Kira-kira ada impian apa yang akan dilakukan oleh Basnas Kabupaten Cirebon? Kita memiliki program yang terbaru ini melalui UPC Desa ini, bahwa ciptakan, manfaatkan momen Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, bikin gerakan infak 10.000 di dalam malam Ramadan itu. Kita banyak belajar dari Lasisnu Kabupaten Magelang ya. Yang mereka percontohan itu yang saya lihat itu satu anggota Nahdijin itu yang terdata itu infaknya 10.000. Nilai yang mungkin boleh kita anggap itu nilai uang kecil ya. Tapi kita tidak sadar bahwa pengkaliannya itu yang luar biasa optimal kan. Maka saya menyarankan dalam program UPCD saya terakhir kali kemarin akhir tahun itu, coba manfaatkan momen Ramadan ini mengajak gerakan infak kepada masyarakat. 10.000 saja, satu orang gitu loh. Ya, 10.000 kalau di masyarakat ada 1.000 saja, itu sudah 10 juta. Kalau di Cirebon ada 424 desa, itu pengaliannya luar biasa besar. Dari nilai uang 10.000, biasanya orang kan di momen Ramadan ini kan lebih mudah untuk mengeluarkan Artinya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena kalau 10.000 disalurkan secara individu, anak saya aja ngeluh.
Tapi kalau melalui Basnas bisa Nah, impactnya luar dari biasa, Pak. nilai 10.000 itu yang terhimpun di desa itu umpamanya terhimpun 10 juta. Padahal itu kembali 100% kepada desa itu masing-masing. Oh, Kita Basnas hanya membutuhkan pencatatan saja. oke. Istilah kami dalam keuangan itu off the balance, pencatatannya saja. Padahal nanti kembali kepada peruntukan desa. Ataukah mau bantu guru ngaji, imam musola, atau santri dan sebagainya. Kalau memanfaatkan tren misalnya Pak Haji, ini kan religiositas masyarakat Indonesia itu lagi gila-gilaan, lagi keren banget lah, lagi Islam banget lah. Ikhbar.com itu beberapa kali ngeliput soal tren di masyarakat terdorong untuk melakukan sedekah subuh. Meskipun 1.000, 5.000 itu sebenarnya bisa diakumulasi juga sama Basnas dengan konteks yang memang mereka pengen disalurkan benar-benar subuh karena pahalanya beda gitu. Mungkin itu juga perlu kita menimbang tren-tren yang lagi hype di masyarakat. Kalau yang terkait dengan program gerakan sedekah subuh, kita buka UPZ masjid. Jadi masjid-masjid itu coba galakan, optimalkan infak yang ada dengan itu. Sama juga sebetulnya perolehan dari infak dari kas masjid itu bisa dilaporkan ke Basnas. Basnas sekali lagi hanya butuh pencatatannya saja. Nanti silakan bisa mengusulkan dengan dan ini beberapa atau kali. Sebenarnya Basnas itu bisa jadi mitra atau konsultan untuk soal manajemen sedekah itu ya Pak Haji. Betul. Kami tidak menerima hanya perolehan itu, tetapi kami hanya mengajak, mengingatkan dan mencoba untuk memberikan manajemen. Kita berbasis sistem digitalisasi, kita mengajak perbankan. Nah, itu dari awal supaya ada transparansi. Karena ada sedikit dark joke. Ada sedikit guyonan yang ekstrim. Masjid itu sekarang saldonya 200 juta, 300 juta, tapi tetangga masjidnya kelaparan. Ini enggak semua masjid, tapi ada guyonan yang agak ekstrim seperti itu. Mungkin Basnas ini solusi untuk mendiskusikan kira-kira 200 juta ini jangan nunggu plafon rehab ya. Dimanfaatkan karena Basnas berpengalaman penuh soal itu. Sebenarnya bisa juga ya untuk konsultasi ya. Ya, jadi memang kita coba memberikan pelatihan itu terkait dengan apa sih target yang ingin dicapai, bagaimana pola-pola peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, jamaah butuh apa. Nah, kita sudah sampai pada tahap pendampingan kepada para pengelola masjid juga, dari UPZ juga. Ini kita kan lagi ramai bahwa pembangunan atau kedaulatan negara semuanya berawal dari desa. Iya. Nah, kita juga memang merasakan itu, bahwa kedaulatan sistem distribusi keadilan, distribusi sosial, distribusi terkait dengan harta ini juga berawal dari desa ini. Kita sudah melakukan itu. Kedepannya dari desa inilah masyarakat mengenal namanya zakat, infak, sedekah, dan masyarakat merasakan apa hasil dari yang mereka telah salurkan, mereka rasakan, dan itu 100%. Intinya ketimbang kita repot-repot menyalurkan niat baik kita untuk berzakat tapi impactnya nggak begitu besar, udah serahin aja ke Basnas lah gitu ya. Betul. Baik dalam bentuk infak, sedekah, apalagi soal zakat. Kalau fitrah sih mungkin ada program tersendiri yang lebih khusus kali ya, dan itu masif. Kalau fitrah itu nilainya cukup besar memang, tetapi Basnas tidak menerima impact secara langsung, karena yang diterima Basnas itu adalah pencatatan dan hak ambilnya saja. Jadi 80% di malam Lebaran itu juga harus didistribusikan di lingkungan sekitar. Dalam bentuk apa dia? Ya, itu beras fitrah yang dihimpun di UPZ biasa. Iya. Jadi nggak disetor ke Basnas. Setor ke Basnas itu hanya hak ambilnya saja. Nah, itu lumayan besar potensinya. Nah, sebagai ikhtitam nih penutup Pak Haji ya. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Basnas ke publik Cirebon, Kabupaten Cirebon, terutama soal zakat, soal terutama itu tadi misi yang sulit dan berat sebenarnya, memuzakikan mustahik gitu. Atau ada hal yang memang belum ditangkap oleh masyarakat secara keseluruhan, Basnas itu seperti apa? Mungkin Pak Haji bisa sampaikan ke publik. Jadi masyarakat harus tahu bahwa konsep-konsep zakat, infak, sedekah ini adalah salah satu solusi di dalam hal pengentasan kemiskinan. Kalau ini bisa berjalan
saya yakin masyarakat miskin di sekitar kita akan sangat berkurang, akan sangat dampaknya tuh cukup besar. Masyarakat miskinnya, bukan mental miskinnya. Bukan mental miskinnya. Karena tadi beda kata kalau Pak Haji. kalau ini bisa disadari bahwa kita punya konsep bagus kok. Kalau ini bisa dijalankan, maka harusnya tidak ada masyarakat miskin di sekitar kita. Itu yang disadari oleh para muzaki atau para aghnia yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, bahwa zakat ini sudah konsepnya cukup bagus dalam berkeadilan sosial, menjadikan meminimalisir disparitas antara mereka yang kaya dengan yang miskin, ya. Jadi tentunya kami secara kelembagaan harus memang memantaskan diri menjadi sebuah institusi yang bisa dipercaya. Ketika ini mendapatkan kepercayaan dari publik, kita akan memberikan program-program yang sifatnya produktif tadi di dalam hal pendampingan masyarakat. Bahwa harus diingat bahwa berpikir zakat itu bukan dengan bagaimana cara menghimpun sebanyak-banyaknya, tapi ketika tidak terkumpul, bagaimana cara memberikan atau mendistribusikan supaya satu tepat sasaran, dua kira-kira bantuan itu yang berkualitas gitu. Itu yang harus terpikirkan oleh kita. Berkualitas dan berkelanjutan. Berkelanjutan gitu, juga, jangka panjang. ya kan, secara program keagamaan, secara pendidikan, sosial, kesejahteraan dan kesehatan. Ini luar biasa. Jadi tepat kalau Pak Haji tadi sudah menghapus bansos-bansos. Oh, sudah. Karena itu kurang mendidik sebetulnya. Kami sepakat mungkin soal itu. Oke, terima kasih Pak Haji Sigit. Terima kasih banyak Ikhbarian semua. Mungkin kita punya sesi kedua, ketiga nanti ya Pak Haji. Apalagi mendekati Ramadan atau Hari Raya. Sekian dulu untuk Siniar Ikhbar hari ini. Kita jumpa lagi di episode datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.